Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Sodik Eko Rusyanto, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Musirawas, akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hadjar Dewantara, guna memenuhi tugas LMS. Kesimpulan pemikiran Ki Hadjar Dewantara. Pertama, pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. KHD memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Kedua, KHD menjelaskan bahwa pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Ketiga, KHD menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21 sedangkan dalam memaknai kodrat alam maka konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid di Indonesia Tengah atau Indonesia Timur. KHD mengingatkan bahwa pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal sosial budaya Indonesia. KHD menegaskan juga bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Pertanyaan pemantik dalam membuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hadjar Dewantara. 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan pertama. 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Guru sumber ilmu. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 saya beranggapan guru sebagai satu-satunya sumber ilmu dan informasi di kelas. Guru paling tahu di kelas. Murid hanya menerima ilmu dan informasi yang berasal dari guru. Tanggung jawab guru hanya mengajar dan menyampaikan materi. Sebelumnya saya beranggapan ketika selesai mengajar di kelas maka tugas saya sebagai guru juga selesai. Ketika mengajar pun saya berusaha menyelesaikan tuntutan materi, yang penting materi habis di akhir semester. Ketika menentukan siswa tuntas dalam pembelajaran hal yang paling diperhatikan adalah hasil tes kognitif, tanpa memperhatikan pengetahuan awal ataupun proses. Walau aspek psikomotorik sesekali saya perhatikan hehehe. Ketika melihat siswa bandel dalam tanda kutip, saya akan memberi hukuman dengan cara sedikit menyentil, push up, dan sebagainya. Menjawab pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Guru bukan satu-satunya sumber ilmu. Di zaman informasi saat ini, begitu banyak sumber informasi yang dapat digunakan sebagai sumber belajar, bisa jadi pada hal-hal tertentu siswa bisa dijadikan sumber belajar guru. Guru mengarahkan siswa untuk pintar memilah informasi yang baik dan benar. Guru berperan sebagai penuntun. Siswa terlahir dengan kodrat sendiri, maka tugas guru mempertegas kodrat baik dan menyamarkan kodrat buruk. Guru menuntun siswa agar menjadi manusia mandiri dan merdeka. Guru memberikan pembelajaran yang menyenangkan. Untuk itu guru harus mengenal gaya belajar siswa, agar pembelajaran dapat diserap dengan baik. Guru tidak menghukum. Hukuman bukan cara mendidik yang diajarkan KHD, guru lebih sabar dalam membimbing, mengenali lebih dalam karakter dan latar belakang siswa, keluarga atau lingkungan. Menghukum sendiri bertentangan dengan tujuan pendidikan yaitu memerdekakan manusia. Pertanyaan terakhir, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Guru harus bisa menjadi teladan baik dalam kedisiplinan, bertutur kata, maupun bersikap. Karena guru adalah role model yang perbuatan, perkataan, dan sikap diperhatikan siswa.
Apa jadinya jika yang siswa anggap role model, memiliki salah satu bahkan semua yang buruk dari ketiga tadi? Selain itu, guru juga harus mengenali karakter siswa dan gaya belajar. Karakter, watak, ataupun disebut kodrat adalah hal utama yang perlu diperkuat bila baik, atau diperlemah ketika buruk. Bagaimana akan memperkuat atau melemahkan jika tidak tahu kodratnya? Gaya belajar pun sangat perlu segera diketahui untuk menentukan seperti apa metode yang akan diterapkan di kelas. Demikian pemaparan saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.